semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 RPL 1 IKI, saya yang bernama Arif Rahman. Saya Hinindro. Saya Jericho. Kami akan memaparkan dan mengaplikasikan materi dari Small Variation of Capacitance. Small variation of capacitance mengacu pada perubahan sedikit dalam nilai kapasitansi suatu kapasitor. Kapasitansi adalah sifat mendasar kapasitor yang menggambarkan kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi didefinisikan sebagai perbandingan antara besarnya muatan yang disimpan pada suatu lempeng kapasitor dengan beda potensial atau tegangan antara lempeng-lempengnya. Kapasitansi ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik fisik dari kapasitor seperti ukuran, bentuk, dan komposisi material lempengnya, serta jarak pemisah antar lempeng-lempengnya. Variasi kecil dalam kapasitansi dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain, yang pertama perubahan fisik, yaitu setiap perubahan fisik pada kapasitor, seperti tekanan mekanik, perubahan suhu, atau penuaan material dielektrik, dapat menyebabkan variasi kecil dalam kapasitansi. Misalnya, jika kapasitor mengalami tekanan atau deformasi mekanik, dapat menyebabkan perubahan jarak antara pemisahan antara lempeng-lempengnya yang mempengaruhi kapasitansi. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu kapasitansi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, dan gangguan elektromagnetik. Misalnya, variasi suhu dapat menyebabkan perluasan atau kontraksi komponen-komponen kapasitor yang berdampak pada perubahan kapasitansi. Yang ketiga, toleransi manufaktur, yaitu nilai kapasitansi dapat memiliki toleransi manufaktur yang merupakan rentang variasi yang dapat diterima untuk kapasitor tertentu. Bahkan, dalam rentang toleransi yang ditentukan, variasi kecil dalam kapasitansi dapat terjadi antara kapasitor-kapasitor individu karena variasi manufaktur yang inheren. Perlu dicatat bahwa meskipun small variation of capacitance mungkin tidak signifikan untuk banyak aplikasi, ada kasus di mana nilai kapasitansi yang presis sangat penting, seperti dalam beberapa rangkaian elektronik, rangkaian waktu, atau rangkaian filter. Dalam kasus tersebut, kapasitor dengan toleransi yang lebih ketat atau metode kalibrasi mungkin digunakan untuk meminimalkan dampak variasi kapasitansi. Pada modul pembelajaran kali ini akan diaplikasikan perubahan frekuensi yang diakibatkan oleh variasi kecil pada nilai kapasitansi. Pada pengaplikasian ini, yang kita butuhkan ialah baterai untuk sumber daya tegangan, kapasitor untuk menambah nilai kapasitansi, resistor, sebuah LED untuk mengindikasikan signal, dan multimeter. Pertama, rangkai komponen. Masukkan pin pada baterai, buatlah kapasitor menjadi paralel dengan baterai, lalu berikanlah arus pada resistor dan LED, dan lakukan pengukuran paralel dengan kapasitor. Kemudian dapat dipraktikkan. Berikanlah sumber daya tegangan pada rangkaian, dan lampu LED pun akan menyala. Dan dapat dilihat pengukuran tegangan yang tertera pada multimeter. Dan cabutlah sumber daya tegangan pada rangkaian. Muatan listrik masih tersimpan pada kapasitor, akan tetapi semakin lama akan terlihat pengurangan muatan listrik yang menurun secara perlahan. Dan di sini dapat dibuktikan bahwasannya kapasitor dapat menyimpan muatan listrik. Dan dapat diketahui jika digunakan osilator, maka perubahan signal akan terjadi seperti ini. Pada kasus frekuensi resonansi, diketahui frekuensi sama dengan 1/2pi akar LC. Dan nilai kapasitansi didapatkan dari C sama dengan permitivitas 0 dikali permitivitas R dikali A dikali D. Dapat dilihat bahwasannya jika perubahan nilai kapasitansi akan berpengaruh pada nilai frekuensi resonansi. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya small variation of capacitance bisa berdampak pada rangkaian kelistrikan sesuai dengan kebutuhannya. Pengaplikasian variasi kecil kapasitansi pada era modern melibatkan penggunaan teknologi canggih dan inovatif. Berikut adalah beberapa contoh pengaplikasiannya.
Elektronika konsumen. Dalam perangkat elektronik konsumen seperti smartphone, tablet, dan laptop, variasi kecil kapasitansi digunakan dalam layar sentuh atau touchscreen. Ketika jari atau stylus menyentuh layar, perubahan kapasitansi terdeteksi dan diinterpretasikan sebagai input pengguna. Teknologi ini memungkinkan pengoperasian perangkat dengan sentuhan, memberikan pengalaman pengguna yang intuitif. 2. Teknologi layanan keuangan. Dalam aplikasi keuangan modern seperti pembayaran nirkontak menggunakan kartu atau ponsel pintar, variasi kecil kapasitansi digunakan dalam teknologi Near Field Communication (NFC). Kapasitansi digunakan untuk mendeteksi interaksi antara perangkat dan pembaca, memfasilitasi transaksi yang cepat dan mudah. 3. Teknologi sensor. Kapasitansi dapat digunakan dalam berbagai jenis sensor di era modern, seperti sensor sentuhan, touch sensor. Sensor sentuhan menggunakan variasi kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan atau gestur pengguna yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perangkat wearable, panel control, atau peralatan rumah tangga pintar. Pengaplikasian variasi kecil kapasitansi dalam era modern mencakup berbagai bidang seperti elektronika konsumen, teknologi keuangan, dan sensor. Penggunaan teknologi ini memberikan kemudahan, efisiensi, dan fungsionalitas tambahan dalam perangkat dan sistem yang kita gunakan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.